Jadi saya dapat tugas kali ini menyampaikan suatu topik yang berjudul Enoxaparin as Anticoagulant in Asia Setting, Decades of Established Evidence. Bentar ya, kok nggak bisa ngilangin ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa spektrum daripada AJS itu meliputi STEMI, non-STEMI, dan unstable angina. Di mana kita tahu bahwa STEMI ada yang dilakukan primary PCI, ada yang dilakukan thrombolysis. Nah, bagaimana peran enoxaparin dalam semua spektrum AJS ini yang akan kita bahas, dan kita akan belajar banyak dari ATOL study, ya, kemudian Extractimi 25 dan Essence trial dan Synergy trial. Ini yang bagian dari clinical trial yang dilakukan untuk enoxaparin. Kita mulai dari yang STEMI, ya, antikoagulan in STEMI bagaimana. Ada dua guideline yang terbaru selama ini, yaitu untuk STEMI, yaitu adalah American Heart Association, tapi tahun 2013, yang terbaru dari ESI adalah 2017. Lalu apa bedanya dua guideline tersebut? Ini adalah guideline dari American Heart Association 2013. Kita lihat di sini bahwa tidak tercantum nama enoxaparin di sini, yang ada hanya heparin, bivalirudin, dan ada fondaparinib. Tapi di sini kita lihat fondaparinib kelasnya 3, sedangkan bivalirudin adalah 2A. Jadi yang dipakai di sini adalah heparin tentunya. Nah, kenapa tidak ada gitu ya enoxaparin dalam American Heart Association pada tahun tersebut? Sedangkan kalau kita lihat ESC guideline tahun 2017 tentang STEMI, mulai ada dia. Kita lihat di sini ada routine use enoxaparin IV should be considered, dan kelasnya 2A. Dan bahkan melompat ya. Artinya kita lihat pesaingnya di sini masih kelas 3, sedangkan enoxaparin itu sudah kelas 2A. Tentunya ada suatu clinical trial yang mendasari ini semua. Dan tidak cukup untuk menaikkan kelas menjadi 2A itu berdasarkan clinical trial. Harus ada meta-analisis, kemudian juga harus ada real world registry-nya. Kita pelajari kenapa sampai ESC ini mencantumkan enoxaparin sebagai salah satu terapinya. Dan clinical trial yang sangat mempengaruhi guideline itu tentunya ATOL study. Apa itu ATOL study? ATOL study itu sebenarnya adalah suatu randomized control trial ya, dari untuk melihat ya, apakah enoxaparin itu lebih baik dibandingkan dengan heparin pada kasus-kasus yang dilakukan primary PCI. Jadi populasinya adalah pasien-pasien yang dilakukan primary PCI, ya, dibedakan antara enoxaparin dan heparin. Kemudian dilihat endpoint-nya, first endpoint-nya apa, secondary endpoint-nya apa. Ini adalah first outcome-nya apa, yang ini adalah secondary endpoint-nya. Kita lihat hasilnya. Ternyata enoxaparin berhasil membuktikan bahwa dia bisa menurunkan rate daripada primary endpoint sebesar 23%. Ini cukup tinggi ya, dan dengan p-value signifikan. Lalu secondary endpoint-nya juga diturunkan sampai 63% ya, dengan p-value yang sangat meyakinkan. Jadi dari ATOL study ini, kalau kita lihat pre-protocol analisisnya, enoxaparin itu lebih bagus dibandingkan dengan heparin dalam hal safety dan efficacy-nya dan primary endpoint-nya. Kita lihat di sini ya, baik safety-nya dia bermakna, dan primary endpoint-nya bermakna, dan mortality-nya juga p-value-nya bermakna. Dan ini tentunya akan mendasari perubahan guideline yang di 2017 daripada ESC. Nah, ini kita lihat. Pada waktu American Heart Association membuat guideline, memang ATOL study sudah ada, tapi belum dibahas tentang secondary endpoint-nya. Kemudian juga tidak terlalu banyak meta-analisis yang dilibatkan. Sehingga pada waktu tahun 2017 sudah ada pembahasan tentang secondary endpoint-nya, kemudian juga banyak meta-analisis, banyak randomized control trial yang dilakukan, baru ini merubah ya enoxaparin dimasukkan dalam ESC, meskipun itu kelas 2A. Yang tadi adalah STEMI yang dilakukan primary PCI. Lalu bagaimana yang STEMI dilakukan thrombolytic ya?
ini kita lihat di sini menarik ya. Ternyata enoxaparin sudah ada di American Heart Association sejak tahun 2013 dan dia kelasnya 1B. Kita lihat yang kelasnya 1 yaitu sama, yaitu adalah heparin, ya, unfractional heparin. Terutama pasien-pasien yang setelah dilakukan trombolitik kemudian dilakukan PCI. Dan kita lihat di sini bagaimana penggunaan enoxaparin kalau misalnya di trombolitik kemudian dilakukan PCI. Jika dia masih menggunakan enoxaparin yang kurang dari 8 jam, itu tidak ada additional drug-nya. Jadi kalau dia lebih dari 8, 13 baru ditambahkan bolus tambahan, ya 0,3. Lalu di sini fondaparinux masih belum dipakai, yaitu karena levelnya adalah kelas rekomendasinya adalah 3. Ya. Tidak boleh dipakai sendirian, tapi begitu dipakai dengan heparin itu lain kelasnya. Kita lihat di sini ya, bagaimana ESC tahun 2017 tentang pasien-pasien STEMI yang dilakukan trombolitik. Kita lihat enoxaparin tetap ya, bahkan dia statusnya 1A sekarang kalau menurut ESC 2017 ya. Sama dengan yang lainnya, sedangkan yang heparin 1B. Nah, di sini menarik, di sini mulai ada fondaparinux dipakai following thrombolytic therapy ya. Tapi terutama jika dia hanya menggunakan streptokinase. Jadi artinya kalau orangnya dilakukan STEMI dengan dilakukan trombolitik di luar streptokinase, menggunakan bukti-bukti bahwa enoxaparin lebih bermanfaat. Tetapi fondaparinux bisa dipakai pada pasien STEMI yang dilakukan fibrinolytik ya jika trombolitiknya menggunakan streptokinase. Ya, ini bukan pasar kecil sebenarnya karena mostly di Indonesia memakai streptokinase dan kelasnya adalah 2A. Sedangkan yang enoxaparin jelas sekali kelasnya adalah 1A. Lalu studi apa yang mendasari di sana? Yaitu salah satu studi yang sangat paling besar dalam hal ini adalah Extract-TIMI 25. Kita lihat ini dalam hal in term of death and non-fatal MI, juga non-fatal MI, dua-duanya berbeda bermakna, jadi enoxaparin lebih baik daripada heparin dengan p-value yang signifikan dan manfaat itu dirasakan sejak awal-awal. Kita lihat kurvanya sudah terpisah sejak awal-awal dan itu konsisten terpisah pada evaluasi berikutnya. Jadi jelas di sini Extract-TIMI trial mendukung bahwa enoxaparin lebih baik daripada heparin jika diberikan pasien dengan STEMI yang dilakukan trombolitik. Lalu apa cukup di sana? Ini adalah tidak cukup ya. Kita harus punya meta-analisis, systematic review, dan registry. Kita lihat ini adalah suatu meta-analisis dari Navaris dan kawan-kawan melibatkan 16.000. Ya, ini macam-macam clinical trial yang terlibat. Kita lihat dalam hal mortality-nya bagaimana. Kita lihat bahkan di sini semuanya lebih prefer ke arah yang menggunakan low molecular weight heparin di sini. Kemudian lalu bagaimana dengan adjust mortality-nya? Sekali lagi ternyata pemberian low molecular weight heparin lebih baik dibandingkan dengan heparin pada kasus STEMI yang dilakukan PCI. Ya. Lalu bagaimana safety-nya? Kita lihat dari meta-analisis ini yang melibatkan 16.000 lebih penderita, tampak di sini bahwa dari beberapa clinical trial, kemudian dilakukan meta-analisis menunjukkan memang low molecular heparin was associated with a significant reduction in the rate of major bleeding complication in the PCI group. Jadi jelas kesimpulannya dari meta-analisis bahwa dalam hal safety, dalam hal efficacy, low molecular heparin itu lebih baik daripada heparin. Apakah cukup dengan meta-analisis? Ini ada meta-analisis yang lain, ada systemic review yang lain, ternyata hasilnya konsisten dengan meta-analisis yang sebelumnya, yang menunjukkan bahwa efficacy dalam hal ini number of deaths, kemudian measure of bleeding, semuanya prefer ke arah ke low molecular heparin, yaitu adalah enoxaparin dalam hal ini. Ini adalah salah satu dari registry real world experience, yaitu FAST-MI. Bagaimana hasilnya setelah dilakukan terapi pada populasi, dilihat ternyata sekali lagi melalui registry ini menunjukkan bahwa low molecular weight heparin in real world clinical practice is associated with less bleeding.
and better 3 years survival rate in patient with MI. Jadi komplit sudah, jadi ada clinical trial, ada systemic review, meta-analysis, dan yang terakhir adalah real world experience atau revisi, semua mendukung bahwa pemberian enoxaparin itu lebih baik dibandingkan dengan heparin dalam spektrum STEMI yang baik dilakukan primary PCI maupun dilakukan thrombolytic. Lalu bagaimana yang non-STEMI? Ini guide kita adalah American Heart Association 2014 dan ESC 2015. Tapi saya menyantumkan yang 2020 karena sudah ada yang terbaru. Kita lihat sebenarnya apa yang berbeda. Kita lihat menarik sekali, semuanya kelasnya 1. Level of evidence-nya A dan B, tapi kelas rekomendasinya semua 1. Baik menggunakan enoxaparin, bivalirudin, fondaparinib, heparin, semuanya levelnya kelas 1 menurut American Heart Association. Lalu bagaimana dengan yang ESC 2015? Nah, ini saya tambah yang 2020. Ternyata tidak beda banyak ya, terutama enoxaparin tetap kelasnya 2A ya. Meskipun 2015 dan 2020 kelas rekomendasinya adalah 2A dengan level of evidence-nya adalah B. Jadi enoxaparin should be considered in patient pre-treated with subcutaneous enoxaparin. Jadi sekali lagi untuk pasien yang non-STEMI itu level of evidence-nya adalah B dengan kelas 2A baik 2015 dan 2020. Lalu penelitian apa yang mendasari? Ini yang menarik, ini saya lihat dari apa? Dari ESC guideline yang terbaru ya. Kalau kita punya non-STECS, non-STECS berarti dia unstable angina dan non-STEMI. Lalu apa antikoagulan yang kita pakai? Di sana menyebutkan unfractional heparin, enoxaparin, or bivalirudin. Jadi ini pilihan antikoagulan. Ini yang saya baca dari 2020 ESC. Ya. Nah, lalu memakai dual antiplateletnya bagaimana? Ini saya sengaja saya tulis karena menurut saya menarik dan baru. Kita tergantung very high risk, dan low risk ya. Ini berbeda sama sekali dengan yang lama. Kita lihat di sini kalau dia very high risk, 1 bulan aja dia dual antiplatelet. Setelah itu dia hanya menggunakan single antiplatelet yang dipakai adalah clopidogrel, bukan aspilet dan bukan tika. Sedangkan kalau high risk, dia memakai dual antiplatelet 3 bulan, kemudian selanjutnya memakai aspirin di sini. Jadi kalau very high risk, memakai clopidogrel high risk. Lalu bagaimana yang low risk? Kita lihat di sini dual antiplateletnya lebih lama 3 bulan dan dia memakai 3 kelelor di sini. Dan selanjutnya single antiplateletnya adalah 3 kelor. Bisa sampai lama lebih dari 12 bulan kalau misalnya risiko of ischemicnya lebih tinggi. Lalu bagaimana yang kalau kita menggunakan, bisa juga memakai dual antiplatelet yang lain, memakai prasugrel, clopidogrel. Dan yang menarik di sini adalah jika dianggap ischemic risk-nya itu memang lebih tinggi, sedangkan risk of bleeding-nya itu rendah, kita memakai dual obat ya di sini beyond 12 months. Dan kalau dulu kita tahunya memakai aspilet dan clopidogrel, sekarang kita ada rivaroxaban di sini. Rivaroxaban ya ini ya, oke. Dan juga dual antiplateletnya bisa menggunakan 3 kelor. Ini sesuatu yang baru dan merubah tentunya pelaksanaan di lapangan. Jadi itu kalau non-STEMI, kemudian studi apa yang mendasari? Sinergi yang paling kuat mendasarinya. Jadi sinergi studi desain adalah ingin melihat apakah pemberian enoxaparin lebih baik atau sama atau lebih buruk pada high risk ACS patient, kemudian dilihat primary endpoint-nya death MI dalam 30 hari. Kemudian pasien ini semuanya dilakukan early invasive strategy. Hasilnya apa? Lihat kita MI, dalam hal MI, death MI 30 hari, ternyata memang enoxaparin lebih baik daripada heparin. P-value-nya meyakinkan dengan hazard ratio sekitar 0,7. Lalu kalau tadi itu high risk, bagaimana yang tidak high risk? Seperti unstable angina. Kita lihat sini, dibandingkan enoxaparin dan heparin, dilihat hasilnya dalam 30 hari, efikasinya kita lihat ada perbedaan secara bermakna dengan p-value 0,01. Lalu bagaimana kalau kita ikuti selama 1 tahun? Ternyata manfaatnya konsisten, ya sampai 14 bulan
pemberian enoxaparin lebih baik daripada heparin in term of death, MI, dan recurrent angina dengan p-value 0,02. Lalu meta-analisisnya apa? Ada Sylvian dan kawan-kawan membuat suatu meta-analisis. Ini adalah beberapa clinical trial yang dilibatkan. Kita lihat semuanya kotak-kotaknya masuk dalam kelompok yang enoxaparin better. Artinya apa? Pada kasus yang non-STEMI, kalau kita memberikan enoxaparin itu lebih baik dibandingkan heparin jika penderitaannya dilakukan PCI. Ini adalah suatu meta-analisis sama. Ini juga suatu meta-analisis. Dalam ini adalah dilihat efikasinya ya. Dalam 30 hari ini yang sama semuanya membuktikan bahwa ternyata pemberian enoxaparin lebih baik. Cuma dalam hal safety kita lihat di sini ultrasionya 1, jadi hampir tidak ada bedanya antara enoxaparin dan heparin. Baik, kemudian ada beberapa slide lagi. Lalu sering ada pertanyaan, bagaimana kalau enoxaparin diberikan pada penderita dengan renal impairment? Apakah ada pengaruhnya? Kita melihat dari sub-analisis dari STIPLE trial, kita lihat ternyata incident of death, non-fatal, myocardial infarction, urgent target reversal sama antara yang enoxaparin dengan heparin. Tetapi kalau kita memberikan enoxaparin, memberikan keuntungan less major bleeding dibandingkan dengan heparin. Itu adalah pasien dengan renal impairment. Lalu bagaimana dengan obese patient ya? Kalau dia lebih BMI-nya lebih dari 30, ada kekhawatiran kalau kita ngasih Lovenox dengan standar dose pada orang obese itu akan underdose gitu ya. Ternyata enggak, kalau kecuali orangnya ekstrim sekali, gemuk sekali, jadi ekstrim obesity tentunya akan berpengaruh. Jadi selama dia tidak ekstrim obesity-nya dengan memakai standar dose of enoxaparin, efikasinya adalah sama dibandingkan dengan orang dengan BMI kurang dari 30. Ini berdasarkan sub-analisis dari Synergy Trial. Lalu bagaimana dengan elderly patient? Yang paling kita takutkan kalau elderly adalah bleeding. Ya. Bleeding, kita lihat apakah enoxaparin punya manfaat lebih dibandingkan heparin. Ini hasilnya, although higher rate of evidence are seen in all this subgroup treated by enoxaparin, statistic comparison confirm bahwa similar efficacy and safety jika menggunakan enoxaparin dan heparin pada penderita elderly dalam hal ini. Sebagai kesimpulan, bahwa high-risk ACS patient need revascularization treatment with PCI as one of the main choice. Optimum anticoagulant is one of key treatment success. How we choose anticoagulant agent is based on the risk of thrombosis and bleeding. Enoxaparin has been studied extensively across the ACS spectrum and has benefit over heparin. Terima kasih Dr. Samuel, mudah-mudahan bermanfaat.